Belasan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 Sabtu lalu memblokade Jalan Cendrawasih yang juga sebagai jalan masuk ke kantor DPRD Mimika. Mereka membakar ban bekas di tengah jalan sehingga kendaraan selama beberapa jam tidak bisa melintas. Mantan anggota DPRD ini menuntut Gubernur Papua agar jabatan mereka sebagai anggota dewan dikembalikan sesuai putusan Mahkamah Agung. Hari ini kami melakukan aksi itu karena kami sudah bersabar. Hampir 2 tahun kami diusir di tempat ini, yang semestinya kami ini masih melanjutkan 1 tahun. Perintah Mendagri waktu itu sudah ada, sudah jelas, tetapi mereka paksakan. Akhirnya ada termasuk pejabat kepolisian yang lain-lain juga mengatakan bahwa kalau Anda tidak puas, tempuhlah jalur hukum. Nah, selama ini kami sudah menempuh itu. Kami menang di pengadilan PT UN Jayapura, kami menang di PT UN Makassar, kami menang di Mahkamah Agung. Itu sudah inkrah, tidak ada lagi upaya-upaya yang lain yang kami lakukan. Nah, kami mendapatkan putusan itu tanggal 8 Juli. Jadi ada 2 bulan, Juni. Jadi ada 2 bulan menunggu, kami bersabar untuk itu. Tetapi setelah itu tidak ada aksi, tidak ada reaksi dari pihak gubernur untuk mengaktifkan kami. Makanya saya mengatakan tadi bahwa kami ini dipaksa untuk melakukan ini. Tidak ada jalan lain, semua tahu. Polisi tahu, pengadilan tahu, pedagang kaki lima tahu keputusan sekarang. Dan sekarang kita Papua ini bagian dari negara mana ini? Apabila kalau negara ini punya hukum, dalam putusan hukum itu adalah mengatakan bahwa mengembalikan harta dan martabat kembali semula sebagai anggota DPRD. Tapi kenapa PT UN Jayapura dengan gubernur itu memutusannya lain lagi? Tidak ada di dalam putusan itu mengatakan bahwa kompensasi, tidak ada di dalam putusan itu. Hanya 1 poin. Poin itu mengatakan mengembalikan harta dan martabat kembali semula. Itu tuntutan kami. Masalah ini kalau mau selesai, ya gubernur panggil kami pihak penggugat. Bukan mereka yang ada ini. Dasarnya apa mereka sekarang itu jalankan tugas sebagai pertolongan DPRD Kabupaten Mimika. Sementara mereka punya SK itu tanggal 8 Juni 2021 itu sudah ingkrah, berarti sudah batalkan demi hukum. Dan gugur demi hukum. Dan diberikan kesempatan kepada gubernur itu 60 hari lamanya. Tanggal 8 kemarin sudah selesai. Sekarang mereka dasarnya apa? Mereka jalan. Dan pembahasan APBD perubahan 2021 MPT yang mereka mau bahas itu dasarnya apa? Apakah itu dasar punya kekuatan? Tidak. Keabsahan itu ada baru melaksanakan tugas. Kalau keabsahan tidak ada, tidak bisa. Dan kami minta kepada Presiden Joko Widodo, lihat kelakuan pejabat Provinsi Papua itu selalu melalui putusan hukum. Akhirnya jadi daerah yang korban. Dari mana otonomi luas-luasnya kasih ke orang Papua, dikenyang oleh orang-orang besar. Akhirnya putusan hukum itu lalai terus. Coba Presiden lihat masalah ini. 10 orang anggota Dewan periode 2014-2019 ya, di mana kurang lebih 7 sampai 10 orang. Nanti kami pastikan ya kembali ya. Yang jelas terkait ada ketidakpuasannya, kami dari kepolisian sini datang untuk bagaimana bisa memberikan situasi untuk kondisi aman. Karena tadi kita ketahui kurang lebih hampir sekitar 20 menit ya, arus lalu lintas 2 jalur ditutup. Ini dia awali dengan aksi-aksi pembakaran ban. Tentu aksi-aksi pembakaran ban ini tidak dibenarkan. Saya ulangi, aksi-aksi pembakaran ini tidak dibenarkan. Apalagi ini dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Mimika. Tentu ini merupakan adalah gedung aset negara. Sehingga tadi bersama komunikasi dari kepolisian, kami berkomunikasi langsung dengan yang dituakan dalam demo ini, paham dan mengerti sehingga membuarkan aksi ini dengan damai. Aksi ini tidak ada anarkis, tidak ada yang lain-lain, hanya memang ada sempat terjadi pembakaran ban dan itu tidak dibenarkan. Petunjuk langsung dari Bapak Kapolres untuk hal-hal
yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat itu segera untuk diatasi. Belasan anggota DPRD Mimika ini sudah berkali-kali berunjuk rasa agar status mereka sebagai anggota DPRD diaktifkan kembali. Mereka kecewa karena pemerintah tidak mentaati putusan Mahkamah Agung yang telah menguatkan tuntutan mereka. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan.